Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina kadzabu biayatina sanastadrijuhum. Istidraj artinya semakin buruk perbuatan seseorang, semakin melimpah pemberian Tuhan kepada dia. Ada orang yang jarang sholat, tapi rezekinya semakin melimpah. Kalau di dunia kita lihat, ada orang yang rajin sholat, tapi rezekinya secara materi semakin berkurang. Kita jangan heran, karena memang sifat Ar-Rahman Tuhan itu sempurna. Bisa menimpa, bisa mengenai seluruh makhluk, baik yang durhaka maupun yang tidak durhaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, video ini adalah lanjutan dari tafsir tahlili yang kita rencanakan akan kita uraikan dari ayat pertama surah Al-Fatihah sampai dengan ayat terakhir dari surah An-Nas. Kawan-kawan semua, sekarang kita masuki penafsiran ayat yang ketiga dari surah Al-Fatihah, yang bunyinya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalimat ini secara umum dimaknai dengan yang maha pengasih dan yang maha penyayang. Mari kita lihat apa rahasia di balik kosakata yang dua ini, Ar-Rahman Ar-Rahim. Banyak pakar-pakar bahasa yang mengatakan kedua kata ini mempunyai makna yang sama, yaitu yang maha pengasih dan yang maha pengasih. Bisa juga yang maha penyayang dan yang maha penyayang. Tapi setelah diteliti, menurut sebagian pakar kosakata, kedua kata ini mempunyai makna yang berbeda. Mereka mengatakan Ar-Rahman, tekanan maknanya itu adalah kesempurnaan dan kesementaraan. Ar-Rahman adalah kasih sayang Tuhan yang bersifat sempurna tapi dia sementara. Inilah yang disebut oleh ustadz-ustadz kita, dan juga memang seperti itu dalam beberapa kitab tafsir, bahwa Ar-Rahman itu adalah sifat kasih sayang Tuhan yang diberikannya kepada seluruh makhluk yang ada di dunia, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Semuanya mendapat sifat Ar-Rahman. Namun harus kita perhatikan, Ar-Rahman ini sifat Tuhan yang sempurna, tapi dia sementara. Memang dia berikan apapun kepada kita semua, baik kita percaya kepadanya ataupun tidak. Itulah yang disebut dengan kesempurnaan. Tapi harus kita ingat bahwa sifat kesempurnaan itu hanya sementara. Hanya disebut dengan sempurna dan sementara. Salah satu yang menguraikan hal ini adalah Sayyid Muhammad Rashid Ridho dan Syekh Muhammad Abduh dalam tafsir mereka yang disebut dengan tafsir Al-Manar. Sedangkan Ar-Rahim, Ar-Rahim itu dimaknai dengan kasih sayang Tuhan yang sifatnya itu tetap dan langgeng. Artinya itu secara istimror, artinya berkelanjutan dan mantap. Kalau tadi Rahman sempurna dan sementara, Ar-Rahim adalah berkelanjutan tetap ataupun astubut ataupun mantap. Yang disebut dalam tafsir-tafsir bahwa ini akan didapati oleh manusia yang beriman di akhirat. Ada ungkapan yang mengatakan memang, wahai Tuhan yang Rahman di dunia dan wahai Tuhan yang Rahim di akhirat. Artinya itu, ya Tuhan kami yang kasih sayangnya sempurna dan sementara di dunia, dan wahai Tuhan kami yang kasih sayangnya berkelanjutan dan mantap di akhirat. Itu barangkali makna dari ya Rahman dan ya Rahim. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, kawan-kawan semua, kalau di dunia kita lihat ada orang yang jarang sholat, tapi rezekinya semakin melimpah. Kalau di dunia kita lihat ada orang yang rajin sholat, tapi rezekinya secara materi semakin berkurang. Kita jangan heran, karena memang sifat Ar-Rahman Tuhan itu sempurna. Bisa menimpa, bisa mengenai seluruh makhluk, baik yang durhaka maupun yang tidak durhaka. Namun ada satu
istilah Al-Quran yang harus kita perhatikan, yaitu istidraj. Al-Quran mengatakan, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ. Istidraj artinya semakin buruk perbuatan seseorang, semakin melimpah pemberian Tuhan kepada dia. Kita harus hati-hati. Karena memang sifat kasih sayang Tuhan yang sempurna itu tidak ada di dunia. Dan kita mendapatinya di akhirat. Mudah-mudahan bisa kita pahami, karena ayat ini kita baca paling sedikit 17 kali satu hari satu malam, karena kita baca di dalam sholat. Demikian pemahaman sementara pakar tentang kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.